Disebutkan bahwa ada 6 titik khusus yang dianggap pusat aktivitas jin di Alas Purwo, yaitu pintu loket masuk, situs kawitan, gua istana, pantai Pancur, jalan Ngagelan, dan jalan Alas Purwo. Nah, di situ warga percaya ke-6 titik ini bukan sekedar lokasi fisik. Mereka adalah titik energi semacam pos pembatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di Horizontal Story. Di story kali ini, saya akan membawakan salah satu tempat di Jawa Timur yang menurut sumber dan konon katanya tempat tersebut dijuluki sebagai Kampung Jin. Kenapa tempat tersebut bisa dijuluki sebagai Kampung Jin? Dan ada apa sebenarnya cerita di balik tempat tersebut? Dan apakah memang tempat tersebut itu dekat dengan daerah tempat tinggal kalian? Bareng saya Devri, kita mulai story-nya. Bisikan tentang kampung yang tak selalu terlihat oleh mata manusia. Ada yang bilang kampung itu nyata. Ada yang bilang sekedar cerita lama yang dibesar-besarkan. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, kisah tentang Kampung Jin bukan hanya mitos. Di warung kopi, ia muncul lagi dan lagi di pemberitaan, di cerita warga, dan di peta keyakinan lokal. Di segmen pertama, teman-teman, kita mulai dari satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang dimaksud masyarakat ketika mereka menyebut Kampung Jin? Apakah itu tempat, fenomena, atau simbol dari ketakutan-ketakutan kolektif yang tumbuh dari pengalaman lokal? Kita akan melacak jejak-jejak laporan media dan kisah warga pastinya, dari hutan sakral di Banyuwangi untuk memahami bagaimana narasi tentang Kampung Jin terbentuk dan bertahan. Di banyak laporan, istilah Kampung Jin sering dipakai dalam dua cara. Pertama, sebagai sebutan bagi lokasi-lokasi yang oleh penduduk setempat dianggap angker atau dihuni makhluk tak kasat mata. Misalnya, kawasan hutan Alas Purwo, yang sepanjang dekade terakhir sering disebut sebagai pusat mitos kerajaan jin dan lokasi berbagai peristiwa mistis yang dilaporkan warga dan media lokal, itu menjadikan tempat sebagai Kampung Jin. Kemudian yang kedua, istilah itu kadang dipakai secara lebih literal oleh pemberitaan populer. Karena konon berhubungan dengan kekuatan gaib yang memperkuat citra Kampung Jin sebagai sesuatu yang nyata dalam imajinasi publik. Penting dicatat, teman-teman. Sebagian besar laporan media menggunakan kata-kata seperti diyakini, disebut, atau konon ketika mengabarkan fenomena ini, menandakan bahwa klaim-klaim itu berada dalam ranah kepercayaan, cerita rakyat, dan pengalaman subjektif warga. Ada pula liputan yang menelusuri akar budaya, bagaimana cerita kerajaan jin, portal gaib, atau peristiwa-peristiwa aneh, seperti laporan tentang kejadian yang diinterpretasikan sebagai campur tangan jin. Ini menjadi bagian dari cara komunitas menjelaskan kejadian yang sulit dipahami secara rasional. Nah, sekarang kita akan merujuk pada laporan dari media lokal dan nasional untuk menempatkan kisah-kisah ini dalam konteks bukan untuk membuktikan keberadaan gaib, melainkan untuk merekam bagaimana masyarakat membaca dan merawat cerita-cerita tersebut. Di ujung timur Pulau Jawa,
tersembunyi sebuah hutan purba yang namanya telah bergema selama ratusan tahun, teman-teman. Alas Purwo. Bagi sebagian orang, ini hanyalah taman nasional yang indah, rumah bagi banteng, rusa, dan ratusan spesies burung. Namun bagi warga lokal dan peziarah spiritual, Alas Purwo adalah lebih dari sekedar hutan. Ia adalah pintu gerbang ke dunia lain. Kerajaan tak kasat mata yang disebut-sebut sebagai Kampung Jin terbesar di Pulau Jawa. Sebuah label yang sudah lama melekat dan terus diperkuat oleh cerita-cerita yang diabadikan dari mulut ke mulut. Dari pengakuan orang hilang di dalam hutan, kisah pertemuan dengan sosok gaib, hingga legenda pusaka keramat yang disimpan di sana. Alas Purwo adalah suatu bentuk di mana mitos, kepercayaan, dan realitas bercampur menjadi satu. Nah, di sana teman-teman, ada yang menyebutkan kerajaan jin berada di 6 titik keramat. Dalam laporan detik.com dan kajian etnografi oleh Anissa Kamalia dari Universitas Jember, disebutkan bahwa ada 6 titik khusus yang dianggap pusat aktivitas jin di Alas Purwo, yaitu pintu loket masuk, situs kawitan, gua istana, pantai Pancur, jalan Ngagelan, dan jalan Alas Purwo. Nah, di situ warga percaya ke-6 titik ini bukan sekedar lokasi fisik. Mereka adalah titik energi semacam pos pembatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Loket masuk, misalnya, sering disebut sebagai gerbang simbolis, teman-teman. Begitu kita melewatinya, kita dianggap telah memasuki wilayah yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Situs kawitan diyakini sebagai tempat suci, pusat awal mula kehidupan Alas Purwo. Tempat para leluhur dan makhluk gaib melakukan pertemuan. Nah, di liputan kata data menggarisbawahi bahwa kepercayaan ini tak lekang oleh waktu. Meski tak ada bukti ilmiah yang menguatkan, kemudian warga setempat meyakini bahwa jin yang menghuni hutan ini bukan sekedar penunggu, melainkan bagian dari kerajaan besar yang memiliki hierarki, aturan, dan kekuasaan tersendiri. Ya, seperti halnya masyarakat dan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas gua istana atau singgasana gaib yang berada di perut hutan di Alas Purwo. Di antara semua titik keramat itu, gua istana adalah yang paling terkenal, teman-teman. Namanya saja sudah memancing imajinasi. Istana di tengah hutan yang konon menjadi singgasana Raja Jin. Gerbang Nalar menulis, disinilah banyak tokoh penting, termasuk Presiden Soekarno, dikabarkan pernah melakukan semedi di tempat tersebut. Nah, kemudian cerita rakyat mengatakan, gua istana adalah tempat di mana Soekarno bertemu dengan Nyai Roro Kidul, penguasa gaib pantai selatan, untuk meminta restu dan kekuatan spiritual. Di dalam gua ini, udara lembab bercampur aroma tanah yang basah. Suara tetesan air dari stalaktit bergema seperti denting lonceng jauh di kedalaman. Warga setempat memperingatkan, siapapun yang masuk ke gua harus menjaga ucapan dan niat. Menurut kesaksian yang dimuat iTrip.id, orang yang masuk tanpa izin gaib bisa tersesat atau kehilangan kesadaran. Seolah waktu berhenti dan ketika mereka keluar, hari sudah berganti tanpa mereka sadari. Nah, kemudian ada suara panggilan yang menyesatkan, teman-teman, di Alas Purwo ini. Nah, salah satu kisah yang paling sering diceritakan oleh warga dan dimuat di kata data adalah tentang suara panggilan yang datang entah dari mana.
Para pengunjung kadang mendengar suara seseorang memanggil nama mereka dengan lembut tapi jelas. Insting manusia tentu mendorong untuk menoleh, mencari sumber suara, namun warga setempat memperingatkan, jangan pernah menoleh. Kepercayaan ini menyebutkan bahwa jika kita menoleh, kita akan dijemput oleh jin penunggu hutan. Kita bisa dibawa masuk ke dimensi lain, teman-teman, hilang tanpa jejak, atau pulang dengan nasib buruk yang akan membayangi seumur hidup. Kisah ini pernah muncul dalam liputan Gerbang Nalar, di mana seorang pendaki mengaku mendengar suara ibunya memanggil. Kemudian ia menoleh, dan tiba-tiba ia menemukan dirinya berada di jalur yang sama sekali asing. Butuh waktu berjam-jam sebelum ia berhasil kembali, teman-teman. Itu pun dengan tubuh lemes dan ingatannya yang kabur. Ini part yang menariknya, teman-teman. Ternyata, menurut sumber dan kepercayaan warga sekitar, Alas Purwo adalah tempat ritual pesugihan dan tempat ritual penarikan benda pusaka. Nah, di Alas Purwo juga dikenal sebagai salah satu pusat ritual pesugihan di Jawa Timur. Melihat Indonesia melaporkan bahwa banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan mencari keberuntungan instan. Ada yang bertapa di tepi pantai Pancur, ada pula yang bersemedi di gua-gua keramat. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang keris Sumelang Gandring, pusaka dari era Majapahit yang konon disembunyikan di hutan ini, di hutan Alas Purwo. Dikatakan, siapapun yang menemukannya akan memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Namun pencarian keris ini penuh resiko, teman-teman. Tak jarang pencari pusaka tersesat, jatuh sakit, atau mengalami gangguan gaib setelah kembali. Meski belum pernah terbukti secara faktual, tapi cerita ini terus memikat mereka yang haus akan kekuatan dan harta. Banyak berita di iNews Surabaya mengatakan atau mengangkat kisah orang-orang yang tersesat di Alas Purwo. Ada yang hilang selama berhari-hari lalu ditemukan dalam keadaan linglung. Ada pula yang tak pernah kembali, bahkan menurut kepercayaan setempat, orang yang berhasil keluar setelah tersesat sering membawa kutukan berupa kesialan yang menghantui hidupnya mereka. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah hilangnya 4 orang yang diduga masuk terlalu dalam hingga terjerat ke wilayah kerajaan jin. Mereka ditemukan setelah pencarian besar-besaran, teman-teman. Namun semuanya enggan bercerita detail tentang apa yang mereka alami. Hanya satu yang berkata singkat, "Kami mendengar suara, dan setelah itu gelap." Di balik semua cerita itu, jangan lupa bahwa Alas Purwo adalah taman nasional resmi, kawasan konservasi yang kaya flora dan fauna. Namun di sini, garis batas antara alam dan gaib begitu tipis. Setiap pepohonan, setiap jalur setapak, dan setiap desir angin menyimpan kemungkinan bahwa kalian tidak sedang sendirian. Nah, di segmen berikutnya, teman-teman, kita akan masuk lebih dekat ke kisah Gua Istana dan Situs Kawitan, 2 pusat spiritual yang diyakini sebagai jantung kerajaan jin di Alas Purwo. Kita akan menelusuri liputan media, kesaksian warga, dan jejak sejarahnya. Sekarang kita akan membahas keraton gaib di kedalaman hutan Alas Purwo. Kabut semakin menebal ketika kita mulai menapaki jalur setapak menuju Gua Istana dan Situs Kawitan. Begitu masuk ke kawasan ini, hutan Purwo berubah rupa. Bukan hanya sekedar lanskap alam,
melainkan ruang sakral yang seolah menunggu kunjungan batin yang tepat. Jika kita atau teman-teman masuk lebih jauh ke alas puro, kita akan tiba di Gua Istana, legenda yang diceritakan sebagai ruang spiritual tertinggi. Nah, menurut liputan detik.com, gua ini dipercayai menjadi keraton gaib di mana para jin berkuasa, sekaligus lokasi komunikasi dengan sosok Nyi Roro Kidul. Bahkan dikatakan, Presiden Soekarno pernah melakukan semedi di sana secara gaib. Nah, sementara itu, dalam skripsi Anissa Kamalia dari Universitas Jember, seorang pelaku spiritual bernama Pak Sis menceritakan pengalaman batinnya. Ia merasa dibawa terbang oleh dua sosok tak kasat mata saat memasuki gua tersebut, bertemu dengan entitas berkepala manusia bertubuh ular, sosok Raja Jin yang menjaga gua tersebut. Cerita ini semakin diperkuat oleh data media seperti telisik.id yang menghubungkan Gua Istana dengan praktek pesugihan dan spiritualitas ekstrim semacam itu. Nah, sekarang kita akan masuk atau membahas tentang situs kawitan ini, teman-teman. Jadi situs kawitan itu konon gerbang spiritual dan jejak sejarah. Tak jauh dari gua terdapat situs kawitan, yaitu ruang suci yang menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan titik awal peradaban spiritual di kawasan ini. Kumparan.com melaporkan bahwa situs ini ditemukan sekitar tahun 1965. Kemudian digunakan untuk upacara keagamaan seperti Pegerwesi sejak 1968. Tempat ini bahkan dikaitkan dengan peninggalan Empu Barada, guru spiritual kerajaan Kahuripan, yang katanya pernah bertapa di sana. Di malam satu suro, satu malam sakral dalam kalender Jawa, menyaksikan ribuan peziarah datang, melakukan tirakat mulai dari situs kawitan lalu ke Gua Istana atau Gua Mayangkara. Tak hanya soal ritual, Harian Merapi menulis bahwa dalam situs kawitan ditemukan acara Trimurti berbahan emas yang tiba-tiba muncul dari batang pohon tua, menegaskan aura mistis dan sejarah yang melebihi kepercayaan biasa, teman-teman. Nah, Gua Istana seperti terselubung dalam kabut waktu, seolah ada makna yang tak kasat mata menanti untuk ditemukan. Sementara di balik keruntuhan situs kawitan, arca emas bercahaya dalam ingatan batin, menunggu dipahami sebagai jejak peradaban dan spiritualitas yang mendahului waktu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang atau seseorang penjaga dari gerbang gaib atau lebih kita kenal kuncen dari gerbang gaib tersebut, teman-teman. Di tengah luasnya rimba alas purwo, di antara desir angin dan aroma tanah basah, ada sosok yang namanya kerap muncul dalam liputan media, yaitu Mangku Jumo, sang juru kunci. Bagi pengunjung yang ingin melakukan tirakat, semedi, atau sekedar menjelajahi gua-gua wingit di dalam hutan ini, dialah yang menjadi pintu awal. Mangku Jumo bukan hanya pemandu biasa. Ia adalah penjaga tradisi, penerus tugas turun-temurun untuk mengawasi pintu masuk dunia yang tak semua orang bisa pahami. Nah, dalam wawancara yang dimuat oleh Radar Banyuwangi atau Jawa Pos, Mangku Jumo menceritakan bahwa setiap malam satu suro, ribuan orang datang untuk melakukan tirakat di alas purwo. Mereka biasanya memulai perjalanan dari situs kawitan, lalu berjalan kaki menembus hutan menuju Gua Istana atau Gua Mayangkara.
Nah, Mangkujumo berkata pada saat itu, tugas saya memastikan mereka tidak sembarangan. Ada aturan, ada tata cara. Kalau tidak, mereka bisa tersesat, bahkan hilang. Alas Purwo bukan tempat bermain-main, tegasnya. Jadi Mangkujumo itu menjelaskan teman-teman ke para pengunjung ataupun siapapun yang datang ke Alas Purwo ini untuk selalu mengikutilah arahan dari beliau seperti itu. Nah, kemudian menurut Harian Merapi, Mangkujumo juga menjaga sejumlah benda, pusaka dan situs sakral di kawasan ini. Ia memastikan bahwa setiap pengunjung yang datang untuk berziarah atau ritual harus memahami larangan-larangan tertentu, seperti tidak mengambil apapun dari dalam hutan, tidak berkata kasar, dan tidak menantang penunggu gaib. Kemudian liputan Kompas Regional menyoroti bagaimana Mangkujumo bukan hanya mengurus ritual, teman-teman, tetapi juga mengamankan jalur pengunjung. Alas Purwo adalah hutan lebat dengan satwa liar seperti banteng, babi hutan, dan ular-ular besar. Tanpa pemandu yang paham medan dan tata cara adat, pasti resiko tersesat sangatlah tinggi. Nah, Mangkujumo menjelaskan bahwa setiap tahun ada saja pengunjung yang mengabaikan peringatan, mencoba masuk sendirian tanpa izin, dan hasilnya sering tragis. Tersesat berhari-hari, ditemukan dalam kondisi lemas, atau pulang dengan cerita-cerita yang sulit dinalar. Kalau orang hilang, belum tentu hilang di dunia ini, kata Pak Mangkujumo. Nah, dalam sebuah liputan, Mangkujumo mengisahkan pengalaman aneh yang dialaminya sendiri. Jadi suatu malam, saat mengantar rombongan ke gua istana, ia melihat cahaya hijau berpendar di antara pohon-pohon. Cahaya itu bergerak, kadang muncul, kadang hilang, dan ia tahu itu adalah lampu penuntun milik para penunggu gaib. Nah, kemudian Mangkujumo mengaku memilih diam pada saat itu, tidak menegur, hanya memberi isyarat kepada rombongan untuk tetap terus berjalan. Baginya, tidak semua hal di Alas Purwo harus dijawab dengan rasa ingin tahu. Sebagian cukup dihormati dan cukup dengan diam. Jadi menurut saya, teman-teman, Mangkujumo adalah sosok yang luar biasa. Dedikasinya dalam menjalankan tugas itu sangat-sangatlah luar biasa. Karena dalam gelap hutan Alas Purwo, Mangkujumo berdiri di antara dua dunia. Dunia manusia yang penuh tanya dan dunia gaib yang penuh rahasia. Ia adalah mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan mulut yang menjaga agar batas itu tetap ada. Nah, itulah teman-teman beberapa kisah atau cerita yang menjelaskan tentang Kampung Jin yang berada di Alas Purwo, Banyuwangi. Teman-teman boleh percaya ataupun tidak, tapi ini kita ambil dari beberapa sumber dan kepercayaan warga sekitar. Yang dalam kesimpulan kali ini, ternyata Alas Purwo bukanlah tempat wisata atau kunjungan biasa aja, teman-teman. Tapi di dalamnya memiliki sejarah, memiliki mitos-mitos yang mungkin sampai sekarang belum terpecahkan, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan mendapatkan knowledge atau referensi hiburan di sela-sela kesibukan teman-teman semuanya. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.